Baik anak-anak, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip seni rupa sebagai lanjutan dari pelajaran unsur seni rupa di video sebelumnya. Oke, yang perlu diingat, ini penting dalam menghasilkan sebuah karya seni rupa, dan penting sekali saat ujian. Unsur seni rupa itu ada 6. Titik, membentuk garis, garis membentuk bidang atau ruang, membentuk tekstur, membentuk warna, dan gelap terang. Oke, seperti itu. Ini unsur seni rupa yang perlu kalian ketahui. Dan kemarin saya menjelaskan lukisan Basuki Abdillah. Saya menyuruh kalian mengidentifikasi atau mengapresiasi lukisan ini dan mencari, menganalisa unsur-unsurnya. Nah, kurang lebih kalian sekarang sudah bisa melihat karena kalian sudah memahami materi kemarin. Oke, ada juga yang menyebutkan unsur seni rupa adalah elemen seni rupa, atau ini di liveabout.com ini menyebutkan element of composition in art. Apa itu? Oke, ada kesatuan, balance, nah, movement, rhythm, proportion, pattern, contrast, dan focus. Menurut saya ini bukan lagi unsur, karena ini adalah prinsip seni rupa yang akan kita pelajari. Prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa. Dalam pembuatannya, seni rupa membutuhkan beberapa prinsip yang digunakan agar terlihat lebih indah dan estetis. Di antaranya adalah komposisi, kesatuan atau unity, composition tadi, keselarasan atau harmoni, irama atau rhythm, aksentuasi atau penekanan. Tapi di buku lain, nah, ada dua rujukan buku. Unsur seni rupa ditambahkan ada gradasi, proporsi, keserasian hampir sama seperti keselarasan tadi, aksentuasi hampir sama seperti penekanan tadi, kemudian keseimbangan, balance. Oke, kita lanjutkan. Komposisi. Pengertian prinsip komposisi adalah penyusunan unsur sehingga tampak teratur, tampak ini ya, dan serasi. Selanjutnya adalah kesatuan, unity. Nah, kesatuan adalah pertautan atau hubungan antar bagian dalam karya seni rupa ini. Nah, kalau saya menjelaskan ya, ini hubungannya apa? Nah, perhatikan gambar bulatan ini. Seakan-akan bulan lebih besar, sedang memakan matahari. Padahal ini dalam prinsip kesatuannya ini terlihat dalam satu lingkaran ya, ini anak-anak. Oke. Next, keselarasan, harmoni. Keselarasan adalah hubungan antara unsur seni rupa yang berdampingan, jadi tidak harus menyatu, sehingga menciptakan keselarasan. Kemudian irama atau ritme. Nah, di buku disebutkan irama atau ritme adalah pengulangan beberapa unsur yang teratur. Nah, ini ada beberapa pohon. Ini di gambar ini ada beberapa pohon yang menjular ke atas kemudian bercabang. Sebelahnya juga ada pohon lagi, ada pohon lagi. Kalau saya lihat ini ada beberapa orang. Sebenarnya apa sih makna lukisan ini? Nah, menurut kalian apa? Ini adalah teknik blok. Ya, ini gambar yang searah sini, ini bisa kita sebut ritme atau irama yang membuat gambar seperti bayang-bayang. Nah, yang dimaksud gradasi ini. Jadi warna biru kemudian dicampur dengan hijau, kemudian dicampur dengan sedikit kuning sehingga menyebabkan gradasi warna. Ini agak kasar sih, tapi memang mungkin dibuat seperti ini. Kemudian next, proporsi. Nah, proporsi sebenarnya adalah perbandingan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Intinya porsi, ukuran. Ketika kita menggambar apel, kurang lebih ukuran apel itu segini ketika dibandingkan dengan pisang. Nah, ketika kita membuat anggur yang berwarna ungu ini lebih besar, mungkin beberapa orang melihat itu bukan anggur tapi itu jambu darsono.
kurang lebih seperti itu. Ini buat pair, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, porsinya kurang lebih seperti ini. Proporsi, perbandingan, ada bentuk apel ukurannya segini, ada. Oke. Next, sekarang adalah balance atau keseimbangan. Perhatikan dulu pengertiannya. Keseimbangan adalah kesan menarik dari tiap bagian yang memberikan daya tarik yang sama tiap sisi dalam karya seni rupa. Intinya, balance itu dari sebuah karya seni rupa 2 dimensi ini tidak terlihat salah satu yang menonjol. Maaf. Nah, salah satu yang menonjol. Intinya semuanya ketika kita lihat bisa dinikmati. Oke. Karena kita belajar seni rupa 2 dimensi, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam seni rupa 2 dimensi. Di antaranya ada kanvas, pensil, pastel atau krayon, ini bukan makanan ya. Kemudian ada cat, palet, kuas, dan spidol. Oke, kanvas. Kalian pasti pernah dengar kanvas ya. Kanvas seperti kain seperti ini teksturnya. Setelah kanvas, ada pensil. Nah, saya bagi menjadi 3 berdasarkan yang saya pelajari, yaitu pensil kode H, kode B, dan konte atau pensil arang. Pensil yang kodenya H seperti HB, 2H, 3H, 4H, itu artinya hard atau keras. Semakin besar H, otomatis pensilnya semakin keras. Ketika semakin keras, otomatis semakin tipis goresannya. Pensil H biasanya digunakan untuk membuat sketsa. Pensil B, B artinya black atau hitam. Ada HB, hard and black, jadi standar lah. Kemudian ada B, black aja. Kemudian ada 2B yang biasa sering kita gunakan. Ada 3B sampai 8B. Di sini adalah 9B. Semakin besar B-nya semakin hitam. Kalau semakin besar H-nya semakin tipis warnanya. Dusel. Sekarang pastel. Pasti ketika kalian melihat benda ini, kalian menyamakan dua-duanya adalah krayon. Sebenarnya ada perbedaannya, teman-teman. Pastel atau oil pastel itu bentuknya seperti ini. Itu terbuat dari kapur halus dan berwarna lebih tajam. Jadi warnanya intinya lebih tajam. Kalau krayon itu dari kaolin, warnanya lebih mengkilat. Nah, ini. Oke, next, cat. Cat dibagi menjadi 2, yaitu cat air dan cat minyak. Cat air berbasis air, tapi mudah kering. Kalau cat minyak tidak mudah kering. Biasanya memiliki tekstur, sedikit tekstur kalau sudah kering. Cat air ada 2, watercolor sama poster color. Kalau watercolor ini ya pakai air tapi warnanya cenderung lebih transparan. Kalau poster color lebih pekat. Kurang lebih seperti itulah. Next, palet. Tempat atau wadah cat. Pasti kalian pernah melihat ini, tapi mungkin beberapa teman-teman belum tahu palet itu apa. Setelah ini kita akan lihat gambarnya. Kuas. Kuas adalah alat bantu untuk mengoleskan cat. Nah, kuas itu ada 2 anak ketika kalian membeli di toko. Ada kuas yang ujungnya lancip, biasanya warna hitam bulunya, lebih meruncing. Itu kuas yang digunakan untuk cat air. Kemudian yang warnanya putih, yang lebih kaku, sering kita jumpai, itu kuas cat minyak. Jadi bulunya lebih kasar dan biasanya warnanya putih atau lebih cerah. Ini dia. Ini yang namanya palet. Nah, simbolnya para pelukis menggunakan palet untuk mencampur warna. Jadi bukan dari dalam tutup dari wadahnya cat air kemudian dicocol sama kuas. Itu beberapa anak melakukan hal itu. Habis dimasukkan merah kemudian dimasukkan ke kuning, jadi warna kuningnya hilang jadi orange. Nah, lebih baik mencampurnya di kuas, di palet, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kuas. Saya membaginya menjadi 2, kuas minyak dan kuas air. Nah, kalau kuas cat minyak bentuknya seperti ini. Nah, ini kuas cat air. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, next. Selanjutnya adalah spidol. Spidol adalah bahan alkohol yang tersimpan di dalam busa
di ujung penanya, kemudian di dalamnya ada campuran warna, kurang lebih seperti itu. Nah, busanya itu ada di dalam dan di ujungnya ini. Nah, ini spidol. Spidol cepat sekali kering karena mengandung alkohol. Sekian kurang lebih itu saja materi dari saya. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk menambah wawasan kalian, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas berada di bawah kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar dan share apabila perlu, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video-video updatean seni budaya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.